إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Dan untuk itulah Allah menciptakan kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang mengikuti sunnah sampai hari kiamat. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita berada di bulan terakhir di tahun Hijriah, bulan Zulhijjah, dan Jumat ini juga menjelang akhir tahun. Biasanya menjelang akhir tahun hampir semua perusahaan sudah mulai tutup buku. Mereka membuat laporan tahunan, bahkan mencatat dengan rinci untung dan ruginya perusahaan selama 1 tahun. Pada hakikatnya kita sebagai umat Islam seharusnya sudah lebih dahulu merenungkan tentang apa yang sudah kita perbuat selama 1 tahun ini. Apakah kita juga telah mencatat kerugian-kerugian selama setahun ini? Sudah berapa kali kita meninggalkan salat fardu yang 5 waktu? Sudah berapa kali kita tidak berpuasa Ramadan dan belum juga diganti, belum juga diqadha? Sudah berapa kali kita menyakiti hati orang tua kita, keluarga kita? Sudah berapa sering kita menyakiti tetangga kita? Dan kita belum minta maaf dan belum minta halalnya. Bahkan mungkin di tahun ini kita juga pernah beberapa kali menzolimi, mengambil hak orang lain. dan belum kita kembalikan, belum kita minta maaf, belum kita minta halalnya.
atau mungkin di tahun ini kita pernah makan makanan yang haram, haram zatnya maupun haram cara mendapatkannya, minum minuman yang haram. Mari kita hitung sebagaimana perusahaan tadi, sudah berapa kerugian kita selama setahun ini, padahal tahun yang sudah berlalu takkan pernah kembali lagi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman kita, sahabat kita nanti di alam kubur adalah apa-apa yang kita kerjakan selama ini. Jika pekerjaan atau amalan kita amalan yang saleh, amalan yang baik, maka teman kita nanti di dalam kubur juga tentunya baik. Namun jika perbuatan, jika amalan kita buruk, maka teman kita di dalam kubur nanti manusia yang berwajah buruk, berbau busuk, dan membawa berita, kabar yang sangat buruk. Sungguh jika 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja taubatnya ditunda, ditangguhkan selama 50 hari, padahal sudah mohon ampun, sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahannya dengan sejujur-jujurnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun penerimaan taubatnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan, bahkan diberi ganjaran di dunia. Mereka bertiga tidak boleh didekati oleh sahabat-sahabatnya selama masa penundaan. Bahkan para sahabat yang ketika disapa oleh mereka, sahabat tersebut tidak menggubrisnya, tidak menjawabnya. Ini hukuman sosial yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjelang akhir masa penundaan, mereka bertiga, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bertiga dilarang mendekati istrinya masing-masing. Mereka ada yang hanya menangisi dirinya sepanjang masa penundaan diterimanya taubat. Bahkan sampai-sampai ada pihak dari musuh Islam yang menyurati salah seorang sahabat agar mereka merayunya agar mau bergabung kepada pasukan musuh. Diceritakan pada suatu hari ketika saya berjalan di pasar Madinah, seorang petani dari penduduk Syam berkata, "Siapakah yang bisa menunjukkan saya kepada Ka'ab bin Malik?" Kemudian orang-orang menunjuk kepada saya. Lalu ia mendatangi saya, disodorkannya surat dari Raja Ghassan. Saya baca isinya yang berbunyi, "Kami telah mendengar bahwa temanmu yakni Muhammad telah bersikap keras kepadamu, padahal Allah tidak menjadikanmu untuk dihina atau ditelantarkan. Oleh karena itu bergabunglah dengan kami, kami akan menolongmu." Kemudian selesai saya baca, dalam hati saya berkata, surat ini juga bagian dari cobaan. Saya pun pergi ke tempat pembakaran, lalu surat itu dibakar. Keadaan seperti ini sudah berlangsung selama 40 hari dan wahyu dari Allah belum juga turun. Dan pada hari yang ke-50 ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, turunlah wahyu sebagaimana firman Allah, wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan, yaitu ditangguhkan penerimaan taubatnya,
hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari azab Allah Subhanahu wa taala melainkan kepada Allah saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran surah Taubah ayat 118. Saat itu saya mendengar suara orang yang berteriak dari atas gunung Sal'in, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, bahagialah," katanya. Mendengar suara itu, saya langsung bersujud. Saya tahu bahwa berita gembira telah datang. Selesai salat subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat kami. Orang-orang pun berhamburan memberitahukannya kepada kami. Ada yang datang dengan memacu kudanya. Ada pula seorang dari Bani Adam datang berlari melewati gunung sambil berteriak dan suara lebih cepat daripada kuda. Ketika orang yang memberikan kabar gembira sampai ke rumah saya pun langsung melepas 2 pakaian yang saya pakai, lalu saya kenakan kepadanya. Pada saat itu saya tidak mempunyai pakaian yang lain, lalu saya meminjam pakaian dan berangkat untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin mengucapkan selamat kepada saya secara bergantian. Mereka berkata, "Bergembiralah dengan penerimaan taubat dari Allah." Saya masuk ke masjid. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi para sahabat. Melihat saya datang, kemudian Thalhah bin Ubaidillah berdiri, berjalan cepat untuk menyambut. Ia menyalami dan mengucapkan selamat kepada saya. Selain dia, tidak ada orang muhajirin yang berdiri untuk menyambut saya. Saya akan selalu mengingatnya karena kebaikan yang dia perbuat tersebut. Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan muka yang berseri-seri, "Bergembiralah dengan hari yang terbaik sejak ibumu melahirkanmu." Saya bertanya, "Ya Rasulullah, dari engkau atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian beliau menjawab, "Bukan dari saya, tapi dari Allah yang maha mulia dan maha agung." Apabila bergembira, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersinar bagaikan rembulan. Kami bisa mengetahui hal itu karena melalui wajah beliau tampak dengan jelas. Ketika saya duduk di depan beliau, saya berkata, "Ya Rasulullah, di antara taubat saya sebagai rasa syukur, saya sedekahkan harta saya untuk Allah dan Rasulnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan sebagian hartamu tetap menjadi milikmu. Itu akan lebih baik bagimu." Kemudian saya berkata, "Saya masih punya bagian di Khaybar, wahai Rasulullah. Sungguh Allah yang maha tinggi telah menyelamatkan saya lantaran saya siddiq, berkata jujur. Di antara bentuk taubat saya bahwa saya berjanji untuk selalu berkata jujur selama hayat masih dikandung badan, selama saya masih hidup." Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ini, yang diganjar oleh Allah, ditunda penerimaan taubatnya, itu berjumlah dari 80 orang. 3 di antaranya adalah sahabat yang taubatnya diterima Allah, meski ditangguhkan tadi selama 50 hari. Semoga pada hari ini kita semua bisa memulai tutup buku tahun ini dengan membersihkan kerugian-kerugian yang kita buat. Kemudian kita kembali, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini, besok dan seterusnya, berpikirlah sebelum berbuat. Tahan lisan mulut kita ini
sebelum terlontar kalimat-kalimat yang mengandung dosa. Dan marilah kita mulai dengan buku baru yang masih bersih dan tetap bersih tanpa noda hitam, hingga Allah berkata saatnya pulang. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, demi masa sungguh manusia berada di dalam kerugian kecuali 4. Yang pertama, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ashdud wa ta'ataka 'ala al-yahudil ghasibin adh-dhalimin wa man syaya'ahum wa a'anahum ya azizu ya jabbar. Rabbi ja'al hadza balada aminan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitina mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis sholata